Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, Standbook 123. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penelitian hasil kerja dan portofolio. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian portofolio. Portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil kerja peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik maupun non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Dan slide selanjutnya yang mengenai langkah-langkah penilaian portofolio. Dan poin pertama mengenai jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio. Dan yang kedua, jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Dan yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Dan yang keempat, mencantumkan tanggal pada setiap evidensi atau bukti-bukti hasil belajar. Dan yang kelima, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Dan yang keenam, lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Dan slide selanjutnya mengenai pedoman dan karakteristik perkembangan portofolio. Di sini ada poin pertama mengenai karya siswa adalah benar-benar karya siswa itu sendiri. Maksudnya di sini guru dapat melakukan penelitian atau hasil karya siswa yang dapat dijadikan pedoman penilaian portofolio agar karya tersebut merupakan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Poin kedua, saling percaya antara guru dan siswa. Dalam proses penilaian, guru dan siswa harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan, dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik. Poin ketiga, kerahasiaan bersama antara guru dan siswa. Maksudnya hasil pengumpulan informasi perkembangan siswa perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif terhadap proses pendidikan. Poin keempat yaitu milik bersama atau joint ownership antara siswa dan guru. Di sini guru dan siswa perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga siswa akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya. Dan poin keempat dan poin kelima, kepuasan. Hasil karya portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan siswa untuk lebih meningkatkan diri. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felni, Standbook A41118109. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari teman saya mengenai penelitian hasil kerja dan portofolio. Di penelitian tersendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik esensial dalam pengembangan berbagai bentuk portofolio, dan yang kedua itu komponen penilaian portofolio. Di karakteristik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama multisumber, yang kedua autentik, yang ketiga dinamisi, yang keempat eksplisit, yang kelima integrasi. Nah, multisumber itu artinya portofolio untuk menilai berbagai macam advent antara lain seperti pertanyaan, observasi, guru, orang tua, dan anggota masyarakat. Dan apa saja yang akan dinilai dalam multisumber? Yang pertama itu seperti foto, rancangan, jurnal, audio, dan video. Yang kedua autentik. Autentik itu maksudnya konteks yang saling berkaitan satu sama lain seperti program pengajaran, kriteria kegiatan, kompetensi dasar, dan indikator yang dicapai. Yang ketiga itu dinamisi. Dinamisi itu mencakup perkembangan dan perubahan yang ditampilkan dari waktu ke waktu untuk mengembangkan kompetensi siswa. Yang keempat eksplisit. Eksplisit itu maksudnya itu tujuannya pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator yang harus dinyatakan secara jelas. Dan yang kelima integrasi. Integrasi itu maksudnya berkaitan antara program yang dilakukan siswa kelas
dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dengan mudah menghubungkan antara kemampuan atau pengetahuannya. Nah, yang terakhir, komponen penilaian portofolio. Nah, di sini siswa mampu memberi skor berdasarkan gambaran perkembangan pencapaian si siswa pada selang waktu tertentu, dan ketiga kompetensi ini dijadikan suatu informasi tentang tingkat kemajuan atau penguasaan kompetensi siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Artinya, guru dapat menilai siswa dengan menggunakan acuan patokan kriteria apakah siswa ini mencapai kompetensi atau pencapaian dengan menggunakan skala 0,10 atau 0 sampai 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, stambu K41181102. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. 1. Perubahan paradigma penilaian. Perubahan paradigma dari membandingkan kedudukan kemampuan siswa menjadi pengembangan kemampuan siswa melalui upah balik dari refleksi diri. Penilaian portofolio dapat menolong guru melakukan dan mengevaluasi kemampuan dan siswa sesuai dengan harapan tanpa mengurangi kreativitas siswa di kelas. 2. Akuntabilitas. Penilaian portofolio menekankan pada keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. 3. Siswa sebagai individu yang peran aktif siswa. Ciri khas dari penilaian portofolio adalah memungkinkan guru untuk melihat siswa sebagai individu yang masing-masing memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kelebihan itu sendiri. 4. Identifikasi. Penilaian portofolio dapat mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pengajaran dan memungkinkan untuk mendokumentasi pemikiran di samping mengembangkan program, sehingga kriteria portofolio akan berpengaruh terhadap penentuan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian hasil belajar. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, yaitu penilaian portofolio melibatkan orang tua dan masyarakat untuk berperan serta dalam melihat pencapaian kemampuan siswa yang berkaitan dengan konteks kurikulum dibandingkan dengan hanya melihat angka-angka yang sama atau ini dihasilkan. Sedangkan kelemahan yaitu 1. Waktu ekstra. Penilaian portofolio memerlukan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian lain. 1. Waktu ekstra. Penilaian portofolio memerlukan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian lain yang bisa guru lakukan. Tetapi usaha guru yang menggunakan penilaian portofolio akan sangat dihargai dan terutama dikenang baik oleh siswa. 2. Reliabilitas. Penilaian portofolio nampak kurang reliabel, akan kurang baik dibandingkan dengan penilaian lain yang menggunakan angka seperti ulangan harian, ulangan umum, maupun ujian akhir nasional yang menggunakan teks. Nomor 3 yaitu pencapaian akhir. Guru memiliki kecenderungan memperhatikan hanya untuk pencapaian akhir. Jika hal ini terjadi,
berarti proses penilaian portofolio tidak mendapatkan perhatian sewajarnya. 4. Top down. Guru dan siswa biasanya terjebak dalam suasana hubungan top down, yaitu guru menganggap tahu segalanya dan siswa selalu dianggap sebagai objek yang harus dididik dan diberi tahu. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.